Tiba-tiba Putri Lolowah ini mulai menyadari kalau pembangunan dari villa tersebut tidak kunjung selesai dan dia merasa tertipu. Akhirnya diutuslah seseorang untuk ngecek progres dari proyek tersebut. Dan di sanalah baru diketahui ternyata semua uang yang dikirim oleh Putri Lolowah kepada ibu dan anak ini malah mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini gue bakal ngebahas sesuatu yang cukup menarik nih. Ini terjadi di negara kita lagi, ya kan? Sesuai dengan permintaan teman-teman, kita membahas apa yang terjadi di negara kita, ya kan? Jangan membahas hal yang berhubungan dengan luar negeri terus gitu. Tapi nih ya, walaupun pembahasan kali ini berhubungan dengan negara kita, tapi ini ada hubungannya juga dengan luar negeri, alias negara lain. Yang dimana dalam kejadian ini melibatkan warga negara Indonesia dengan salah satu putri dari kerajaan Arab Saudi. Kejadian ini cukup memalukan sebenarnya, tapi ya apa boleh buat, sudah terjadi. Orang Indonesia yang akan kita bahas kali ini itu menipu putri dari Raja Arab Saudi. Dan ini bukan putri Raja Arab Saudi yang sembarangan gitu ya, misalkan kayak cucu keberapa, enggak. Dia benar-benar royal family, keluarga langsung dari kerajaan Saudi. Namanya itu adalah Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al Saud, yang dimana dia itu tadinya mau berinvestasi di Indonesia, tepatnya di Bali. Dia ingin membeli sebuah villa, tapi sayangnya dia malah ditipu oleh seseorang dari Indonesia. Namun di sini disclaimer dulu ya, sebenarnya orang Indonesia yang terlibat dalam penipuan ini tuh katanya bukan dari Bali, tapi kebetulan aja investasinya itu di Bali gitu. Jadi dia tuh warga luar yang datang ke Bali. Sejauh ini jumlah uang dalam penipuan investasi villa ini itu nggak tanggung-tanggung. Jumlahnya itu sebesar 36 juta US dollar atau setara dengan 512 miliar rupiah. Banyak banget geng. Kok bisa nih sekelas putri Arab Saudi gitu ya ditipu oleh orang Indonesia? Apalagi penipuannya itu berhubungan dengan investasi. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelum kita bahas panjang lebar tentang kasus ini, gue pengen bahas dulu biografi dari Putri Arab Saudi. Putri Lolowah atau nama lengkapnya Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al Saud yang lahir pada tahun 1948. Jadi untuk sekarang umur dia sudah 75 tahun, sudah cukup berumur gitu ya. Dan dia ini merupakan anak dari Raja Faisal dari istri keempatnya dia yang bernama Ifat Al Tunayan. Lolowah ini merupakan putri anggota keluarga kerajaan Saudi yang sering sekali dipublish gitu ya. Jadi dia di depan publik itu sering sekali terlihat. Putri Lolowah ini menikahi salah satu sepupunya yang masih anggota keluarga dari kerajaan. Namun mereka sudah bercerai setelah 10 tahun menikah. Dia memiliki 3 orang anak dari hasil pernikahannya tersebut. Putri Lolowah sendiri telah mengabdikan dirinya dia untuk kesejahteraan wanita-wanita yang ada di Arab Saudi, khususnya di bidang pendidikan. Nah, jadi dia ini terhitung sebagai keluarga kerajaan yang baik gitu ya, watak dan akidahnya gitu. Dia ini telah tergabung atau menjadi anggota masyarakat filantropi perempuan Al-Nahdah untuk wanita di Riyadh sejak tahun 1970-an. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang baik lainnya dari Putri Lolowah ini. Dan bahkan kemudian di tahun 2009 Putri Lolowah ini menerima gelar kehormatan dari Mount Holyoke College, Massachusetts.
Dan kalau kalian tahu mengapa sekarang di Arab Saudi wanita itu dibolehkan menyetir, nah itu hasil dari perjuangan Putri Loloah juga. Yang dimana dia ini pernah berbicara di sesi publik di Forum Ekonomi Dunia tahun 2007 tentang penentangan dia terhadap larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi. Selain itu dia juga banyak mengadvokasi hak untuk wanita Arab Saudi, dan juga dia banyak memperjuangkan tentang kesalahpahaman pandangan dunia terhadap wanita-wanita Arab Saudi yang ada di luar negeri. Yang dimana akan banyak banget kejadian rasis gitu ya terhadap muslim-muslim Arab gitu. Dia itu meminta agar semua wanita-wanita Arab Saudi yang ada di luar negeri itu diberikan hak yang sama, tetapi tidak harus diberi hak yang setara dengan pria gitu, tapi ya diberikan hak yang sama dengan wanita-wanita lain. Jadi ini sebenarnya adalah orang baik gitu ya, Putri Loloah ini. Nah, lalu bagaimana cerita awalnya Putri Loloah ini malah tertipu oleh orang Indonesia dalam sebuah kerjasama investasi? Oke, gue bakal cerita kronologi awalnya. Kejadian ini melibatkan satu orang warga Indonesia yang bernama Eka Augusta Heriani. Namun dalam kejadian ini tidak hanya Eka Augusta Heriani doang yang bertindak. Dia bersama orang tuanya yang bernama Evi Marindo Christina bekerja sama dalam melakukan penipuan ini. Pada awalnya Putri Loloah itu mengenal Eka Augusta ini pada tahun 2008. Seperti yang gue informasikan sebelumnya, Eka Augusta dengan orang tuanya yang bernama Evi Marindo Christina itu bukan warga Bali. Mereka hanya tinggal di Bali. Pada saat itu, Eka ini bekerja di sebuah perusahaan Malaysia, yang mana pemegang sahamnya itu adalah Putri Loloah ini. Di perusahaan tersebut, Putri Loloah ini menawarkan kerjasama untuk melakukan proyek real estate yang ada di Arab Saudi. Lalu kemudian pada tahun 2009, Eka ini mengajak Putri Loloah untuk datang dan berkunjung ke Bali. Yang dimana di sana dia memperkenalkan Putri Loloah kepada orang tuanya yang bernama Evi Marindo Christina. Nah, di sini Eka dan Evi itu meyakinkan Putri Loloah kalau mereka bisa mengurusi perizinan pembangunan yang ada di Indonesia, ya terkhusus di Bali. Dan di saat itu Putri Loloah ini langsung merasa kagum dan terbujuk gitu. Wah, oke juga nih, bisa nih kita investasi di Indonesia, khususnya di Bali, karena memang investasi di Bali ini sangat bagus prospeknya gitu kan. Akhirnya Putri Loloah ini mengutus Eka tadi untuk mencarikan lokasi pembangunan villa. Langsung kemudian ibu dan anak asal Indonesia ini melancarkan aksi mereka mencari lokasi, dan setahun kemudian akhirnya mereka menemukan sebuah lokasi lalu mengusulkan lokasi tersebut kepada Putri Loloah. Lokasi pembangunan villa ini terletak di Banjarsala, Desa Pajengkawan, Kecamatan Tapak Siring, Gianyar. Ya mungkin nih teman-teman dari Bali tahu ya tempat daerahnya, mungkin bisa sharing juga di kolom komentar. Villa yang dibangun ini bernama Villa Kama dan Villa Amrita Teja. Putri Loloah di saat itu langsung ngecek gitu ya lokasi tersebut, dan dia setuju dengan lokasi yang dipilih oleh Eka dan juga Evi. Lalu kemudian di saat itu Eka Augusta Heriani meminta Putri Loloah untuk mentransfer uang pembelian tanah dan biaya pembangunan villa. Putri Loloah di saat itu mengirimkan uang secara bertahap. Awalnya dia kirim tuh pada bulan April tahun 2011, lalu berangsur-angsur sampai ke September tahun 2018. Total keseluruhan biaya yang dikirimkan itu sudah mencapai 505,49 miliar. Nah, jadi nggak sekaligus ya dalam pengiriman uang tersebut, bertahap gitu. Tapi usut punya usut ya, ini menurut perhitungan pihak dari kantor jasa penilai publik atau KJPP yang bernama Nimade Chandra Kasih. Dia bilang gini, sebenarnya nilai bangunan villa itu yang dijanjikan oleh Eka dan Evi itu harganya nggak segitu mahal sampai 500 miliar. Villa yang bernama Kama dan Amrita Teja ini dinilai berdasarkan kondisi fisik bangunan dan didapatkan nilai hanya sebesar 37,6 miliar. Jadi bisa kalian bayangkan tuh 37 miliar ke 500 miliar kan jauh banget. Berarti cuannya berapa yang diambil oleh Eka dan ibunya gitu kan. Dan lebih mengerikannya lagi adalah uang yang sudah dikirimkan oleh Putri Loloah, tapi sayangnya bangunannya tidak kunjung selesai, villanya tidak kunjung ada.
Memang sih kalau misalkan kalian ke sana, ke daerah villa itu berada gitu ya, itu ada gitu ya tahap-tahap pembangunannya gitu. Namun ya nggak kelar-kelar, cuma ada pondasi mungkin gitu ya, tanah gitu, dan juga beberapa material yang terbengkalai. Dan di sana juga terlihat ada para pekerja yang sedang berlalu lalang di bagian dalam villa. Dan di sana juga sudah ada satu orang petugas keamanan di tempat tersebut yang mengatakan kalau memang tempat ini adalah Villa Kama dan Amrita Teja. Tetapi security di tempat tersebut sudah di SOP untuk tidak berbicara lebih banyak dan tidak boleh membocorkan informasi tentang villa tersebut. Terus menurut informasi dari kepala dusun Banjar Sala nih ya, ini namanya adalah Iwayan Nama. Jadi ketika Iwayan Nama ini bercerita tentang proses pembangunan villa ini, ya ini akan sangat membuat orang-orang yang mendengar terkejut gitu. Dia bilang pembangunan villa ini sudah dimulai dari 8 tahun lalu. Gila, ini pembangunan macam apa 8 tahun hanya untuk seukuran villa, nggak kelar-kelar gitu ya. Aduh, gila. Dan dia juga mengatakan memang perizinan dari pembangunan villa ini yang ngurus tuh orang Indonesia katanya. Tapi dia agak lupa namanya siapa. Tapi dia tahu waktu itu yang ngurus perizinan itu adalah cewek. Ya siapa lagi kalau bukan Eka atau Evi ibunya. Hingga akhirnya villa ini pun start gitu ya untuk dibangun. Dimulai dibangun dan selama pembangunan villa ini kabarnya sudah sampai 3 kali villa ini sempat mandek. Dan beberapa bulan terakhir katanya sudah mulai ada pengerjaannya lagi. Kalau dari yang dilihat oleh kepala dusun tersebut, pekerja yang ada di villa tersebut itu kurang lebih sekitar 50-100 orang pekerja. Nah, dari keterangan kepala dusun inilah proyek ini mulai terlihat mencurigakan. Singkat cerita nih geng ya, entah bagaimana tiba-tiba Putri Lolowah ini mulai menyadari kalau pembangunan dari villa tersebut tidak kunjung selesai dan dia merasa tertipu. Akhirnya diutuslah seseorang untuk ngecek progres dari proyek tersebut. Dan di sanalah baru diketahui ternyata semua uang yang dikirim oleh Putri Lolowah kepada ibu dan anak ini malah mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Salah satunya adalah membeli rumah, membeli tanah, membeli mobil, yang jelas kehidupan mewah mereka di Indonesia. Akibatnya di sini Putri Lolowah benar-benar mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak, geng. Dan bahkan menurut pengakuan Putri Lolowah, dia itu sempat mengirimkan uang sebesar 7 miliar rupiah kepada Eka pada bulan Maret tahun 2018. Dan itu rencananya digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 1.600 meter persegi di desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung yang ditawarkan oleh Eka dan Evi, dan mereka mengaku kalau tanah itu adalah milik mereka. Dan di saat itu Putri Lolowah tuh udah mau, oke, gue transfer duit nih gitu. Setelah dia transfer, tiba-tiba Putri Lolowah ini berubah pikiran. Dia berencana untuk berinvestasi di tempat lain karena menurut dia investasi dia di Bali mungkin udah terlalu besar gitu kan. Kayaknya dia harus mengalihkan investasinya ke tempat yang berbeda. Di saat membatalkan pembelian tanah tersebut, Putri Lolowah meminta Evi dan Eka mengirimkan kembali duitnya dia yang sebesar 7 miliar itu. Namun Evi dan Eka ini hanya berjanji mengiyakan akan ditransfer tapi tidak kunjung ditransfer juga. Di saat itu Eka membuat sebuah surat pernyataan, ya kayak surat utang piutang gitu kali ya, berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun uang itu benar-benar tidak dikembalikan. Dan barulah terungkap gitu ya, setelah dicek, tanah yang ditawarkan oleh Eka dan Evi kepada Putri Lolowah ternyata itu bukan tanah mereka, dan bahkan pemiliknya tidak pernah berencana untuk menjual tanah tersebut. Lagian 1.600 meter 7 miliar di Bali, apa nggak kemurahan ya? Ya nggak sih? 7 miliar 1.600 meter kayaknya udah nggak dapet deh. 7 miliar di Jakarta aja tuh 7 miliar ya. Kalau daerah-daerah strategis tuh ya paling cuman berapa ya, 800 meter, 1000 meter kali. Ini 1.600, gede banget di Bali lagi. Bener-bener penipuan ya. Akhirnya karena menyadari dia telah ditipu, Putri Lolowah di saat itu barulah melaporkan dugaan penipuan atau pencucian uang, atau dugaan lain adalah penggelapan, karena menurut dia ini sudah tidak wajar. Sampai tahun 2018 proyeknya dia itu tidak kunjung selesai, dan bahkan uang yang baru saja ditransfer tidak kunjung dikembalikan. Dugaan penipuan ini dilaporkan oleh pihak kuasa hukum Putri Lolowah pada bulan Mei tahun 2019. Dan peran dari Eka serta Evi dalam kasus penipuan ini adalah sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan korban, yaitu Putri Lolowah, terkait pembelian tanah dan pembangunan villa.
Padahal kalau dipikir-pikir, andai aja dia jujur gitu ya bangun aja gitu villanya. Villanya cuma 37M, ya kan? Kalau biaya bangunnya tadi kan seperti yang dikatakan oleh pihak terkait gitu. Ya udah sih, kalau lo mau korupsi janganlah ratusan M gitu ya. Korupsinya 10M aja, atau sekalian nggak usah korupsi deh. Better nggak usah korupsi karena kan itu adalah kerjasama jangka panjang. Lagian Putri Lolowah ini sudah tua juga, dia putri Arab Saudi. Yang dimana kalau lu berbaik hati, gue yakin banget dia akan mewariskan semua itu buat lu. Kenapa harus pakai cara tipu? Itulah otak-otak orang-orang yang gak bersyukur, tamak, rakus gitu ya, tidak puas dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Oke, kita lanjutkan nih, geng. Akhirnya pihak kepolisian pun mencari keberadaan Eka dan Evi. Di dalam pencarian kedua ibu dan anak ini, kepolisian sempat agak kesulitan karena menurut pihak kepolisian mereka ini sering berpindah-pindah tempat. Sampai pada akhirnya Eka Augusta Heriani itu ditangkap di sebuah hotel yang ada di Jakarta. Jadi dari Bali mereka kabur ke Jakarta. Nah, setelah dia ditangkap, ibunya tuh belum ditemukan. Jadi Evi di saat itu nggak tahu di mana. Eka pun ketika diinterogasi tidak mau membocorkan di mana lokasi ibunya berada. Jadi Evi Marindo Christina tidak ditemukan di saat itu. Lalu pada akhirnya di hari Rabu tanggal 29 Januari tahun 2020, pihak kepolisian berhasil menangkap ibu dari si Eka ini, yaitu Evi Marindo Christina. Dia di saat itu tertangkap dan dalam kondisi sedang menyamar. Dia mengenakan kemeja berukuran besar serta menggunakan topi, lalu mencukur rambutnya hingga habis dan menyamar layaknya seorang pria. Kalian bisa lihat sendiri dari fotonya. Dan terlihat bagaimana wajahnya seperti orang yang tidak bersalah gitu loh, geng. Di saat itu dia ditangkap aparat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia di De Silva Bandara Guest House, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Dan ini terjadinya pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2020 dini hari. Di saat itu kondisinya Evi ini sedang bersiap untuk pergi meninggalkan Palembang dan untungnya petugas langsung sigap menangkap dia karena mengenali ciri-cirinya. Selain dia menyamar sebagai seorang pria, dia ini sering sekali berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran polisi. Menurut informasi, dia ini pindah-pindah sampai ke Bandung, Malang, Surabaya, serta tempat terakhir dia ditangkap yaitu di Palembang. Dan perlu kalian ketahui juga ya, yang menangkap ibu dari Eka Augusta Heriani ini itu adalah kelompoknya Pak Ferdi Sambo. Karena di sini gue baca ini ada sebuah keterangan yang memberi keterangannya itu langsung Pak Ferdi Sambo di saat itu dia masih menjadi Brigjen Pol gitu ya. Nah di sini Pak Ferdi Sambo mengatakan Evi akan dibawa ke Bareskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdi Sambo saat itu di hari Minggu tanggal 23 bulan 2 tahun 2020. Setelah ditangkap nih ya, ibu dari Eka ini akhirnya pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti dari dia. Itu antaranya tuh ada mobil Jaguar, terus ada 1 mobil Alphard, terus ada 7 bidang tanah, serta sejumlah dokumen-dokumen penting lainnya. Dokumen berharga hasil dari menipu dan mencuci uang. Lalu selain itu, pihak kepolisian juga akhirnya telah memblokir rekening dari kedua tersangka ini. Keuangan mereka dibekukan di saat itu. Lalu selanjutnya penyidik Bareskrim Polri menyerahkan kedua tersangka ini dan barang bukti ke Kejaksaan Agung untuk menentukan perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau enggak gitu. Memang sih ya kalau udah perkara-perkara duit nih prosesnya panjang gitu ya, karena jangan sampai ada yang terlewat. Nah lalu pada akhirnya karena kasus ini Eka Augusta Heriani dan ibunya Evi Marindo Christina divonis bersalah dengan pidana penjara selama 4 tahun pada awalnya nih. Nah bayangkan tuh ya, penipuannya tuh ratusan M ya kan. Gak tahu tuh prosesnya seperti apa dan uangnya harus dikemanain, sisa yang ada di tabungannya dia gitu ya. Ya akhirnya buat negara atau buat siapa kita gak tahu. Yang jelas di awalnya dia ini divonis penjara selama 4 tahun karena melanggar pasal 372 KUHP terkait tindak pidana penggelapan dan pasal 378 KUHP atas perkara penipuan berdasarkan putusan PN Gianyar nomor 112 PIDB 2020 PN GIN tanggal 20 Oktober tahun 2020. Sorry banget kalau gue salah dalam cara membaca nomor putusan dari Pengadilan Tinggi Gianyar ini.
Jadi di dalam kasus ini kalian bisa hitung sendiri nih geng. Jadi pada awalnya itu Putri Loloah ini sudah mengirimkan 505,49 miliar yang dikirimkan dari April 2011 sampai 2018. Nah setelah itu ditambah lagi dengan 7 miliar yang dikirim terakhir. Jadi kalau misalkan ditotalin itu sekitar 512 miliar. Ya itu kan baru yang dikirim doang, belum lagi tete benge yang lain gitu ya. Mungkin ada pas diajak makan, mungkin ada pas mereka kayak meeting gitu ya, service, entertain dan lain-lain lah gitu. Pasti kerugiannya jauh lebih di atas itu. Setelah mereka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dalam kasus penipuan dan penggelapan dana Putri Loloah binti Mohammed bin Abdullah Al Saud ini dengan kerugian 512 miliar tadi. Terus kedua terdakwa ibu dan anak ini kembali disidangkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan di saat itu penasehat hukum kedua terdakwa ini itu dari kantor hukum Gendo Law Office. Nah kalau kalian tahu Gendo Law Office ini yang mendampingi Jerings SID waktu itu yang pas bermasalah baru-baru ini. Menurut penasehat hukum dari kedua terdakwa ini, harusnya perlu dipertanyakan juga status pihak bank yang mestinya bisa diadili juga dalam perkara ini. Karena dalam sidang yang digelar secara online pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 dengan agenda pembacaan nota keberatan dari terdakwa. Jadi saat itu kedua terdakwa ini didampingi oleh Gendo Law Office. Penasehat hukum dari Gendo Law Office di saat itu diwakili oleh Iwayan Adi Sumiata SH MKN, yang dimana dia ini menerangkan kalau pengajuan nota keberatan merupakan hak dari para terdakwa yang dijamin oleh undang-undang. Wadaw, gila ya, udah salah tapi masih boleh gitu ya mengajukan keberatan gitu ya. Memang paling ribet tuh kalau misalkan lo berperkara soal uang, mulai dari hutang, kerjasama dan lain-lain. Mau itu ada hitam di atas putih segala tete bengenya, tetap aja nih yang bakal dirugikan adalah kita sebagai pemiliknya. Dan itu adalah pengalaman pribadi gue geng. Makanya gue kalau misalkan ada orang yang mau minjem duit atau ngajak kerjasama, bener-bener hati-hati. Kalau misalkan pinjem duit nih, gue akan tanya berapa jumlah yang lo mau pinjem misalkan. Oh gue mau minjem 10 juta Jer. Oh ya udah, ini ada 500.000, lo pakai aja, lo balikin, syukur kalau enggak ya udah. Karena segitulah yang kita ikhlaskan, segitulah yang kita mampu apabila uang itu tidak dikembalikan. Nah itu adalah pelajaran yang diajarkan oleh bokap gitu ya. Bokap gue ngajarin kayak gitu. Karena sudah berkali-kali gitu ya di dalam kasus-kasus kayak gini nih, mau itu kontraknya jelas dan lain-lain, waduh, buat menyelesaikannya itu capek banget. Makanya buat kalian juga harus hati-hati gitu ya. Nah namun kalau misalkan kerjasama nih, gue sarankan juga harus hati-hati. Karena tidak semua kerjasama itu berjalan dengan mulus. Contohnya kayak gini, walaupun sudah ada hitam di atas putih, hukum dan segala macam, tetap berhati-hati. Tapi ya namanya kita mau berbisnis, mau usaha, semuanya ada resikonya ya geng ya. Kalau kalian berani ngambil resiko, ya bisa jadi kalian menjadi seorang pebisnis atau pengusaha yang sukses nantinya. Amin. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Dari hasil penelitian berkas oleh pihak penasehat hukum gitu ya, ditemukan fakta bahwa Eka Agusta ini lebih sering melakukan transaksi pengiriman uang dari Arab ke Indonesia itu di saat dia berada di rumahnya yang terletak di Jakarta Selatan. Jadi dia jarang di Bali. Jadi nih geng ya, kalau dicek juga dari para saksi dalam kasus ini, itu bisa terlihat gitu, memang aset mereka ini banyaknya di Malang. Ada sekitar 86 saksi yang diperiksa di saat itu, dan rata-rata mereka ini sebanyak 38 orang itu berasal dari Malang. Sementara dari Bali itu hanya 18 orang. Lalu dari daerah Jambi hanya berasal 1 orang. Sementara 2 saksi lainnya itu tidak diketahui berasal dari daerah mana. Nah mungkin ini pemeriksaannya berdasarkan aset-aset mereka gitu ya, seperti tanah yang mereka beli gitu. Nah makanya yang menjadi saksi adalah ya kemungkinan besar para penjual tanah tersebut atau pemilik tanah atau pemilik aset sebelumnya. Jadi, merujuk kepada pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Tinggi Gianyar dianggap tidak berwenang mengadili perkara ini karena ya transaksinya banyak di Jakarta, terus juga asetnya banyak di luar Bali. Nah, jadi diharapkan ini dilimpahkan ke pengadilan tinggi yang lain. Mungkin gitu kali ya. Ya mungkin teman-teman yang lebih paham persoalan hukum ini bisa tinggalkan komentar di bawah ya, karena gue cetek banget ilmunya tentang hukum, takutnya nanti malah salah ngomong atau salah menginformasikan. Selain itu, ini juga ada problem soal siapa yang mengirimkan uang dalam kasus ini. Jadi di sini ini gue cukup shock juga ya kalau melihat cara mereka bekerja sama gitu ya. Menurut dakwaan dari jaksa yang menyampaikan bahwa pengiriman uang ini dari Arab ke Indonesia itu langsung dari Putri Loloah ke terdakwa
Eka. Jadi bener-bener direct gitu loh geng, transfer doang gitu. Tapi faktanya nih ya, berdasarkan uraian dari dakwaan jaksa, yang mengirimkan uang ini justru bukan Putri Lowah, tapi Princess Nourah dan Faisal Abdul Latif katanya. Namun di dalam dakwaan jaksa ini tidak menerangkan apa hubungan dari Putri Lowah dengan Putri Nourah tersebut, dan juga Faisal Abdul Latif. Lalu pengiriman uang dari Arab Saudi ini kan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang gitu ya, dari 2011 sampai 2018 dengan jumlah rata-rata di atas 500 juta. Nah seharusnya pihak bank terkait gitu ya, itu juga harus diadili. Nah ini menurut penasihat hukum dari pihak terdakwa. Jadi di sini tuh akan banyak pihak-pihak yang terlibat ya, yang akan diperiksa. Karena ini kriminalnya sudah lintas negara gitu kan, bukan perkara kecil. Nah lalu kemudian akhirnya di tahun 2023 kedua terdakwa Eka dan Evi kembali didakwa melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU pencucian uang, JO pasal 64 ayat 1 KUHP, yang dimana Eka dan Evi ini divonis 19 tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Gila, 19 tahun ya. Ya, kalian bisa paham lah ya. Kalau beneran full 19 tahun, berarti tadi 4 tahun udah. Ya belum lagi dipotong masa-masa mereka menunggu sidang gitu ya. Kalau mereka duitnya masih ada, keluar-keluar dari situ jadi miliarder dadakan ya kan. Waduh gila sih ya. Makanya membingungkan sekali ya tentang apa ya. Kalau berbicara hukum, hutang piutang, penipuan, pokoknya yang menyangkut dengan uang nih bener-bener membingungkan gitu ya. Korban malah jauh lebih rugi gitu ya ketika masalah-masalah kayak gini udah dilimpahkan ke hukum. Makanya jangan heran kenapa orang yang memiliki permasalahan hutang piutang itu geng, mereka tidak semerta-merta langsung melapor kepada pihak yang berwajib, tapi mereka mengandalkan tenaga sendiri atau justru mengandalkan tenaga pihak kedua yang sering kita sebut dengan debt collector. Mengapa demikian? Karena solusi mengambil jalur hukum biasanya ya ujung-ujungnya kalau duitnya nggak hilang ya malah duitnya tambah hilang gitu ya. Perkaranya mungkin cuma 1 juta, untuk mengurus perkara ini dia bakal kehilangan 2 kali lipatnya. Nah itulah yang terjadi di negara kita sekarang ya. Semoga ya untuk kedepannya kita berharap perkara-perkara kayak gini nih akan lebih memihak kepada sang korban. Dan akan ada solusi yang baik untuk para korban yang dirugikan. Baik itu permasalahan hutang, penipuan, dan lain-lain. Oke, sekali lagi gue ingatkan kepada kalian, orang yang paling kejam di muka bumi ini bukan orang jahat, tetapi orang lapar.